Ada yang sudah tahu 10 kompetensi itu apa aja? Belum nggak ngejawab, kayaknya nggak tahu ini. Jadi Lupa, memang Pak. Oke, siap. Jadi nanti ada 10 kompetensi harus dimiliki oleh guru bintang pelajar. Yang dari tadi saya sampaikan pengetahuan. Jadi pengetahuan itu adalah menguasai bidang studi, kemudian menguasai materi penalaran dan literasi bidang studi, kemudian menguasai manajemen produk dan program bimbel, kemudian memahami kebijakan pendidikan nasional. Nah, sebagian ke mereka sudah kita lakukan asesmen, meskipun ada beberapa guru yang belum mengikutinya. Teman-teman kan banyak, saya belum ikut, gimana dong? Nah, untuk yang belum ikut, memang kemarin jadwalnya hanya satu saja, tapi nanti bisa kita lakukan untuk penyesuaian bagi rekan-rekan yang belum mengikuti asesmen. Nih, dan diharapkan dari nanti ketika sudah sesuai dengan kompetensinya, nanti ketika penilaian KPI pun teman-teman bisa mencapai target KPI yang sudah ditentukan untuk rekan-rekan. Kemudian yang kedua, seluruh guru SD SMP ya, karena kan klaster guru itu ada tiga nih, ada KSD SMP, kemudian K10 11 dan K12. Yaitu nanti bisa ketika KP Perdana besok nih, yang kita mulai tanggal 15 Juli, teman-teman bisa melakukan, bisa memberikan sukses KP Perdana. Nah, KP Perdana ini nanti diharapkan bisa memberikan first impression yang positif kepada siswa-siswa gitu kan, yang tadinya misalkan siswa itu datangnya satu, dia bisa ngajak teman-temannya untuk bisa les ke BP. Kenapa? Karena first impression gurunya ngajar itu memberikan sesuatu yang menarik untuk siswanya, gitu. Makanya dibekalinlah dengan pelatihan besok. Kemudian untuk guru K12 itu teman-teman bisa memahami dan mampu melaksanakan kebijakan, strategi, dan operasional pelaksanaan manajemen KP, kemudian memahami produk bimbel khususnya untuk K12. Ini untuk K12. Kenapa Mbak Mbak Rahayu bisa di mute dulu Mbak Ayu? Mas Yogi nanti bisa tolong di mute ya. Ada Yogi kan di sini ya. Kemudian yang ketiga, seluruh guru diharapkan memiliki pemahaman dan memiliki kemampuan untuk berkontribusi pada usaha pertumbuhan BP ya menuju BP Lunasi Inter kemudian BB Kotluni. Ada yang tahu BB Kotluni itu apa? BB Kotluni naon? BB Kotluni teh? Nanti pasti ditanya Semarang, ya. keluarin Kakak Semarang, di Semarang, luar ayo. negeri. Ya karena nanti ini Kalau pasti bakal ditanyakan gitu sama Pak JM ya ketika nanti training istilah-istilah yang ada di BP gitu bebek kan luar seperti BB negeri. Kotluni itu pasti akan ditanya. BB Kotluni itu beberapa kota luar negeri ya. Nah, Oh, kemudian oh. Nah, kemudian diharapkan dari beberapa kota bebek luar negeri. kotluni. Asik. uh, dan diharapkan nanti setelah pelatihan ini, teman-teman ketika untuk sukses KP itu bisa mendukung terjadinya siswa off ya. Jadi diharapkan zero siswa off pada bulan kedua setelah KP perdana tersebut. Jadi KP perdana itu kita hitungnya itu selama 1 bulan. Berarti mulai dari 15 Juli sampai dengan 15 Agustus. Nah, dengan first impression yang positif selama 1 bulan tersebut, itu diharapkan nanti di bulan kedua itu zero siswa off. Kemudian tentunya teman-teman juga mampu memberikan motivasi kepada siswanya. Kemudian teman-teman sendiri juga sebagai guru memiliki motivasi untuk mengembangkan mereka. Kemudian juga tentunya dari motivasi yang positif tersebut bisa memberikan atau menciptakan sebuah KP yang efektif. Jadi siswa mendapatkan informasi yang pas sesuai dengan yang mereka butuhkan. Teman-teman pun bisa menyampaikan seluruh materi-materi itu dengan baik, gitu kan. Jadi tidak ada istilah kata pimpinan itu tidak ada istilah lagi siswa lebih pintar dari murid gitu kan. Atau istilahnya itu ketika bangun tidur pun guru itu sudah bisa menjawab soal-soal gitu kan. Kenapa? Karena saking memahaminya atau menguasai materi yang disampaikan. Kemudian yang Bisa di terakhir mimpi adalah juga, Pak. di mimpi juga. Oke. Lebay ya, Pak. Oke. Kemudian seluruh guru tentunya memiliki dorongan berprestasi tinggi ya untuk mengembangkan diri sendiri dan pelatihan mandiri secara terus-menerus. Jadi
outcome yang didapatkan dihasilkan dari pelatihan ini atau dampak yang dihasilkan dari pelatihan ini. Jadi teman-teman diharapkan tidak berhenti sampai dengan pelatihan 10 Juni saja selesai di situ, tapi teman-teman ada keinginan untuk terus mengupgrade dirinya gitu kan, yang tadinya misalkan saat ini ketika asesmen tidak lulus, ada keinginan untuk meningkatkan di kemampuan dirinya supaya nanti ketika asesmen di bulan Desember atau Januari teman-teman bisa masuk ke kategori lulus, ataupun teman-teman nanti ketika di tahun yang depan di TP depan ya 24 25 26 teman-teman masih bisa mempertahankan statusnya sekarang yang kondisinya lulus tetap dalam kategori lulus seperti itu. Jadi ada keinginan untuk terus mengembangkan diri. Itu terkait dengan tujuan pelatihan nanti yang akan didapatkan dari pelatihan ini. Nah, pelaksanaan pelatihannya dari hari Sabtu, dari Kamis sampai dengan Sabtu, dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 6, kemudian dilanjutkan dengan hari Senin sampai dengan Rabu dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 10 Juli. Pelaksanaannya selama 6 hari gitu ya. Nah, kan ada hari Sabtu sore tuh, hari Sabtu sore nanti teman-teman bisa pulang, kemudian Senin paginya bisa balik lagi ke sini. Nah, pelaksanaannya dari jam 8 sampai dengan jam 21 malam atau jam 9 malam, lokasinya nanti kita laksanakan di BPIBS Bogor. Nah, teman-teman nanti kalau misalkan belum tahu BPIBS, nanti akan kita berikan mapnya ya. Nah, metodenya yang digunakan adalah semuanya menginap ya, semuanya menginap untuk GT, GK, GHT, dan GHL, seperti itu. Kemudian nanti untuk teknis keberangkatannya, teman-teman sekalian, teman-teman nanti silakan nanti akan dikoordinir oleh kepala cabang ya. Kepala cabang, teman-teman bisa berangkat sendiri atau kalau misalnya mau kumpul di cabang juga silakan. Nanti akan dikondisikan oleh KLAK dan kepala cabang di cabang masing-masing. Kemudian nanti tim SDM Yogi akan kirim ke kawan-kawan terkait dengan kuesioner. Teman-teman nanti berangkatnya mau dari mana nih, gitu kan? Berangkatnya dari mana? Itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Pak saya Pak Siapa? Harun Pak. Harun, sok silakan. Ayo. Tanyanya menginap ini wajib Pak ya? Itu yang pertama. Yes. Alasan harus menginap apa ini Pak? Hmm. Kenapa harus menginap? eh, Ini Harun G berapa? Cabang mana? G09 Pak. Cabang mana? Cabang PJJ Pak. Oh, Bogor ya. Pak Harun Rashid ya? Betul Pak. Oh, Abu Rais. Oke, baik. Terima kasih Pak Harun. Kenapa kegiatan ini memang diwajibkan untuk seluruh guru bintang pelajar ya, seluruh guru yang ada di bintang pelajar yang terdaftar namanya dari GT sampai dengan GHL itu harus mengikuti kegiatan ini. Dan kegiatannya dilakukan secara menginap seperti itu. Kenapa harus menginap? Supaya kegiatannya bisa kita kontrol, bapak-bapak sekalian, karena ini kegiatannya kan selama 6 hari berturut-turut ya. Jadi kalau misalkan kita bolak-balik kan, misalkan teman-teman dari Karawang harus bolak-balik Karawang Bogor itu kan terlalu menguras tenaga. Makanya kita fasilitasi dengan menginap, itu Pak Harun. Kemudian karena malamnya pun nanti setelah Isya sekitar jam 8, setengah 8 sampai dengan jam 9 itu ada kegiatan lagi, kegiatan akademik. Nah itu kalau misalkan teman-teman jauh kan harus pulang ke Bekasi jam 9 itu kan terlalu riskan ya apalagi untuk Ahwat. Makanya kita berikan fasilitas untuk menginap. Seperti itu. Oke, Pertanyaan berikutnya Pak. Sebentar tar Pak. dulu Boleh bertanya lanjutan satu-satu Pak? satu-satu ya. Boleh bertanya lanjutan Pak? Apa Pak Harun? Ya, yang kedua kompensasinya apa Pak ya? Ini kan lebih dari 8 jam kerja, terus kemudian Hmm, menginap apa saja yang diberikan bidang belajar gitu atas oke. menginap ini gitu. Iya. Biar lebih jelas Pak. Siap, Terima siap, kasih. siap. Jazakallah. Pak Harun langsung nanya kompensasi nih, nggak nanya apa yang akan dipelajari dulu. Ya, jadi gini Bapak-Bapak sekalian, untuk Ya semangat Pak. timbal balik
atau kompensasi yang akan teman-teman terima tentunya fasilitas yang mendukung proses pelatihan ya, mulai dari konsumsi, kemudian penginapan dan lain sebagainya itu akan kita berikan. Kemudian untuk kompensasi yang lainnya, insya Allah nanti akan ada insentif ya, insentif dari kegiatan ini. Dan itu sudah kita hitung dan sudah kita rencanakan kayak gitu. Jadi insya Allah nanti ada. Gitu ya, Mas Harun. Oke, cukup ke Tania tadi yang raise hand duluan, silakan. Iya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Singkat padat ya, karena saya yakin banyak yang mau bertanya. Ya, gini, untuk yang menginap ininya, kebetulan saya tinggalnya itu di Bukit Cimanggu, dekat sama BPIBS. Apa boleh bolak-balik aja Pak, kalau misalkan Oke, dekat begitu di Bogor? oke. Sip. Ini sebenarnya yang mau saya sampaikan ke rekan-rekan ya. Jadi untuk guru-guru yang area Bogor, untuk guru-guru yang area Bogor, terutama untuk yang Ikhwan ya, itu karena dekat dengan IBS, jadi tidak diharuskan untuk menginap. Jadi teman-teman setelah selesai kegiatan jam 9 boleh boleh pulang ke rumah misalnya dengan catatan sebelum jam 8 pagi atau menjelang sarapan lah teman-teman sudah ada di sini. Itu. Tapi untuk yang Ahwat seperti apa? Nah, Ahwat itu untuk meskipun yang Bogor, kami sarankan sih tetap menginap ya, Kak Tania. Kenapa? Karena kan kita selesai jam 9. Jam 9 itu kan cukup malam ya untuk Ahwat keluar. Dikhawatirkan kita pun tidak bisa menjamin keselamatan ataupun yang lainnya. Jadi memang untuk Ahwat area Bogor pun sebetulnya kita harapkan untuk bisa menginap seperti itu. Tapi kalau misalkan memang dari sini dari IBS jaraknya ke Cimanggu itu dekat bisa jalan kaki misalnya cuma 10 langkah ya itu silakan pulang. Itu Tapi Kak nggak Tania. adil dong Pak, kalau cuma Ikhwan doang yang boleh pulang. Kak Tania tahu Posisi bintang saya pelajar ya boleh didengarkan dulu. Kak Tania tahu bintang pelajar untuk nilai-nilai nomor 4 apa? memuliakan wanita. Yes, betul memuliakan wanita. Jadi maksud kami itu kayak gini Kak. Kalau misalkan pulang jam 9 itu terlalu riskan ya untuk guru-guru Bogor terutama Ahwat, kami khawatirnya terkait dengan keselamatan, kemudian hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan ya. Jadi disarankan sih menginap untuk yang Ahwat juga. Tapi kalau misalkan memang ada kondisi yang syar'i yang harus pulang, itu bolehlah kita dikondisikan untuk tidak menginap. Itu Kak, mohon bisa dipahami ya kata Nia. Baik, Ada terima lagi? kasih. Maaf Pak, Mm-mm. kalau Satu-satu ya, satu-satu. Tadi Mbak siapa? Hilal, Hilal, silakan Hilal. Ada dua mas. Pertama materinya, soalnya kan yang di share sama KG itu baru geografi gitu, sejarah. Ini apa sih dirinci. Terus kedua, yang Senin itu berarti kita datang pas jam 8 berarti ya? Mastiin Hari dua itu aja sih. Senin. Pertama materi, kedua Mm-mm. ketika kita libur hari Minggu, pas hari Seninnya datangnya mulai acara jam 8 kan, bukan jam 4 pagi atau seperti apa? Atau Iya, mau oke. datangnya pas Minggu sore? Ya, mastiin aja Siap-siap. dua itu. Oke, terima kasih. Jadi materi yang akan dipelajari oleh teman-teman itu ada dua ya. Yang pertama ada materi manajerial. Materi manajerial itu terkait dengan manajerial yang ada di bintang pelajar ataupun materi non-akademik. Nah, ini tentunya materi-materi yang menunjang suksesnya KP Perdana, diantaranya terkait dengan produk bimbel, kemudian tugas-tugas kawan-kawan sebagai guru, kemudian terkait dengan rencana BP ke depan, kemudian cara menangani kelas besar. Nah, itu kan materi-materi non-akademik yang akan diberikan kepada kawan-kawan. Terus materi yang kedua adalah materi akademik. Nah, materi akademik ini nanti berdasarkan clustering nanti teman-teman dimasukkan ke K12 atau K11 ya untuk yang SMA. Nah, itu berdasarkan seperti itu. Misalkan Kahilan dimasukkan ke K12 nih berdasarkan hasil hasil asesmen. Nah, itu berarti nanti akan masuk ke klaster K12 nanti akan mendapatkan materi itu. Nah, materi akademiknya terdiri dari apa? Materi penguasaan bidang studi, kemudian yang kedua materi penanalan dan literasi, seperti itu. Jadi 2 hari materi bidang studi, kemudian 2 hari materi penanalan dan literasi, kemudian 2 hari itu materi manajerial. Nah, Kahila kan ini G04 ya? Kalau G04 itu kan nggak ada penalaran dan 04 bukan?
betul IPS. Kalau G04 itu kan nggak ada penalaran dan literasi ya, berarti nanti sama KG-nya akan dimuatkan ke materi bidang studi nih selama 4 hari, berarti membahas materi bidang studi kayak gitu. Tapi kalau materi pelajaran seperti G03 itu kan ada penalaran literasi, berarti 2 harinya bidang studi, 2 hari penalaran dan literasi. Kemudian untuk hari Sabtu jam 16.00, karena kita kerjakan sampai dengan jam 16.00 ya, itu teman-teman silakan kalau mau pulang silakan pulang gitu ya. Kemudian nanti balik lagi hari Senin sebelum jam 8.00 kayak gitu. Karena hari Senin kita mulai acaranya di jam 08.00 gitu Kak. Nggak usah datang jam 4 Mas Hilal. Gitu. Cukup Mas Hilal? Cukup, jazakallah khair. Sip, Mas Widi Arianto silakan Mas Widi. Siap, jazakumullah khair sebelumnya. Sudah diberikan kesempatan ya Mas Imam. Sip, Wah, luar semangat. biasa nih Beb. Mudah-mudahan ini bocoran soal untuk assessment level berikutnya. Karena dari ininya materi-materinya tadi kan ada tentang keBP-an dan segala macam ya. Seperti itu. Mudah-mudahan juga untuk Eksak SD ada materi tentang Olimpiade. Karena yang kemarin keluar itu KS kompetisi madrasah lah, kompetisi sains madrasah. Jadi OSN-nya tingkat madrasah. Yang saya lihat itu beberapa. Saya penasaran. Cuman yang pertama saya mohon izin Mas. 3 hari saya cuti. Mudah-mudahan dimaklumi karena ini sudah agenda lama gitu ya. Adik ipar saya nikahan dan masuk SMP. Usulan saya ke depannya semoga tidak seperti tahu bulat Mas. Karena materi ini kan esensinya luar biasa Mas. Pentingnya buat kami para guru gitu Mas Fahmi. Jadi tidak seperti tahu bulat. Tahun-tahun sebelumnya BP udah bagus kok, setiap mau ada acara pelatihan 1 bulan sebelumnya udah rame gitu ya, udah woro-woro. Lah ini tiba-tiba jeder. Mungkin hasil assessment yang kemarin masih kurang memuaskan Bapak dan juga manajemen pusat lah gitu. Jadinya akhirnya kita siapkan materi untuk mengupgrade guru dan lainnya. Cuman sangat disayangkan saya pribadi ya, kami karyawan dan saya pribadi sudah punya agenda. Jadi saya mohon izin cuti Mas tanggal 4 sampai tanggal 6. Insya Allah kalau diizinkan bergabung ya hari Seninnya tanggal 8 sampai tanggal 10. Dan yang saya tangkap sih materinya seputar seputar yang assessment ini gitu ya. Makanya dan saya rasa ini continue Mas, nggak hanya saat ini tapi nggak perlu nginep gitu ya. Continuenya jadi nginep terus. Seperti itu. Terima kasih, itu saja sih Mas. Saya mengapresiasi hal tersebut dan mohon izin. Ya, Jazakumullah Pak khair. Widi, sebetulnya ini kegiatan mandatori ya Pak ya. Jadi teman-teman sekalian, kegiatan dari 4 sampai dengan tanggal 10 itu memang dititik beratkan teman-teman harus hadir gitu kan. Mulai dari GT sampai dengan GK gitu kan. Dititik beratkannya seperti itu. Kalau misalkan teman-teman sudah cuti, berarti nanti itu silakan koordinasikan saja dengan GK dengan atasan teman-teman. Tapi kalau kami dari SDM memang teman-teman yang karena kan tanggal 1, 2, 3 teman-teman sudah diberikan cuti bersama ya. Kalau SDM 1, 2, 3 kita di pusat ini tetap masuk Mas. Tapi teman-teman kan sudah diberikan cuti bersama nih tanggal 1, 2, 3. Harapannya tanggal 1, 2, 3 itu sudah bisa mengakomodir kebutuhan teman-teman terkait dengan keluarga. Jadi tanggal 4 sampai dengan tanggal 10 semuanya bisa ikut. Itu ya Mas Pak Widi. Nah, kemudian Ya gini, untuk anak saya mm, anak inklusi dan sekolahnya di luar kota di Madiun. Jadwal Oke, wawancara gini aja Pak Widi, untuk hal itunya nanti kita bahas di luar saja ya. Karena memang aturannya untuk kegiatan pelatihan ini semua GK, GT, GHT, dan GHL memang harus ikut. Udah, itu saja. Itu. Oke, nanti Pak Widi silakan diskusi lagi ya terkait dengan kegiatan ini. Terkait dengan tanggal 4, 5, dan 6-nya cuti. Tapi memang titik beratnya untuk semua guru harus ikut. Itu aja. Dan ini tidak bisa dirubah lagi. Seperti itu. Oke, next. Mas Junaidi, silakan. Nanti sambil Mas Yogi akan share ke kawan-kawan ya, link keberangkatan teman-teman menuju ke BPIBS itu
teman-teman akan berangkat dari mana. Silakan Mas Junaidi. Oke, syukran Mas Fahmi. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Junaidi dari GHL G09 Beyond SMA. Sekarang saat ini saya domisilinya di Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Nah, Batang, saya juga hampir sama seperti sebelumnya. Saya bisa di tanggal 4 sampai tanggal 6, namun di tanggal 8 sampai 10 saya sudah ada agenda juga yang memang saya harus datang seperti itu. Dan yang kedua pertanyaannya, apakah ada pengganti atau tugas yang diberikan untuk mengganti yang saya tidak datang itu, Mas Fahmi? Oke, sip. Thank you Mas Junaidi, salam kenal. Untuk Semarang, TAS, Belanti, itu kegiatannya dilaksanakan secara online ya, Bapak-Bapak sekalian. Jadi teman-teman tidak datang ke sini, jadi nanti menyimak kegiatan ini secara online. Itu untuk materi manajerialnya. Nah, untuk materi akademiknya nanti teman-teman untuk yang TAS serta Beyond yang ada di luar Jabodetabek nanti akan kita atur sedemikian rupa ya, supaya teman-teman pun mendapatkan porsi yang sama seperti teman-teman yang online, seperti teman-teman yang offline. Seperti itu, Kak Junaidi. Jadi untuk guru-guru Beyond yang ada di luar Jabodetabek, kemudian untuk guru Mas berarti di Batang itu berarti nanti bisa ke Semarang ya? Karena itu lebih dekat ke Semarang. Iya. Semarang Lebih 2 dekat jam. ke Semarang. Nanti bisa Mas Junaidi gabung ke Semarang. Tapi untuk yang pasti kegiatan training manajerialnya nanti akan dilaksanakan secara online. Terus kemudian training akademiknya nanti akan kita atur terpisah dengan kegiatan yang offline ini ya, Kak Junaidi. Jadi teman-teman TAS, kemudian Belanti itu tidak datang ke Bogor. Jadi untuk yang Jabodetabek saja yang datang ke Bogor. Oke, syukran Mas Fahmi. Baik, teman-teman, sebelum kita ke pertanyaan-pertanyaan, karena makin banyak ini pertanyaan dari teman-teman, jadi kegiatannya nanti akan dilaksanakan secara offline di BP Polisi, kemudian nanti teman-teman akan dipisahkan ya, sesuai dengan kriteria masing-masing K10 atau K12 atau KSD SMP. Oke, Eka Febriana, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sebelumnya terima kasih Pak Imam sudah memberi penjelasan tadi tentang yang Semarang itu kan jadinya online ya Pak ya. Betul Bu. Oke, saya mau menanyakan Pak, kalau untuk yang pelatihan akademik yang malam-malam hari itu yang setelah Isya itu nanti gimana ya Pak, online terus kami bisa menyimak dari rumah masing-masing atau bagaimana Pak? Karena itu ada kerja ya. Kak Febri di mana? Semarang? Iya, saya dari GHT, Semarang. GHL, GK atau GT? Saya GK. Oh GK. Oke, jadi untuk kegiatan akademik yang TAS, Belanti, dan ataupun Beyond yang di luar dari Jabodetabek, nanti kegiatan akademiknya akan kita kemas berbeda ya, Kak Eka dan Kak Junaidi. Jadi memang berbeda dengan kegiatan akademik yang ada di offline di Bogor. Seperti itu. Nanti akan kita kemas berbeda. Oh ya baik Pak, terima kasih. Tapi untuk rundown-nya mungkin nanti akan dibagikan atau tidak Pak untuk yang ya rundown-nya nanti akan kita bagikan. Rundown-nya akan kita bagikan. Jadi nanti kegiatan itu kalau manajerial semuanya terpusat di satu kegiatan, kemudian untuk yang akademiknya itu baru itu berdasarkan G masing-masing. Seperti itu. Oke, cukup ya Kak Eka. Oke, Isti silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang terkait nginep. Kan saya rumahnya di Bogor, terus saya statusnya kan GH. Kalau pulangnya jam G apa? G apa Kak? GHL. GHL, oke. Kalau kan pulangnya jam 9 ya, kalau dijemput suami boleh nggak ya? Ya, boleh banget. Oh ya, berarti nggak harus menginap ya? Kalau untuk area Bogor tidak harus menginap. Silakan. Baik. Tadi pertanyaan yang sebelumnya juga yang di Bukit Cimanggu tuh, kalau mau dijemput sama mahramnya itu silakan. Mau sama suaminya atau sama kakaknya atau sama orang tuanya silakan. Yang penting jangan pulang sendiri ya untuk yang akhwatnya. Kalau Ikhwan mah
Pas jagoan pannya, silakan. Kayak gitu ya, Kak Baik. Isti. Oke. Kak Ceri silakan. Ada yang pertanyaan? Ada yang mau bertanya Kak Ceri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Cherry Pak dari Galaxy. Yes. GHT, GHL, GK. Saya GHL Pak. Oh iya, GHL, keren nih GHL. Terima kasih teman-teman GHL sudah hadir ya. Sangat luar biasa, keren. Silakan. Nah, ini saya mau nanyakan Pak, kalau untuk GHL apakah ada keringanan Pak biar pelatihannya tidak menginap atau bagaimana? Karena di sini kan udah kita sampaikan ke suami masing-masing ya. Ini mewakili para GHL juga Pak. Pada nggak diizin untuk menginap gitu Pak. Bagaimana ya Pak solusinya untuk para GHL? Apakah ada keringanan atau bagaimana? Ya, memang saya sampaikan lagi tadi ya Kak Cherry. Jadi semua kegiatan ini memang dilaksanakan secara offline untuk seluruh level. Dan saat ini memang kita tidak memfasilitasi kegiatan yang di luar dari rencana ini. Maksudnya tidak ada rencana selanjutnya. Jadi konsepnya hanya satu saja. Jadi dilaksanakan dari jam 8 sampai dengan jam 21 seperti itu. Nah, dengan harapan semuanya bisa hadir. Nah, terutama untuk GK dan GHT nih, GK dan GT itu kegiatan ini diwajibkan banget nih untuk ikut, nah, gitu kan. Karena teman-teman kan memang kerjanya di BP juga full ya dari selama 6 hari kerja, kemudian dari jam 8 sampai dengan dari jam pagi datang sampai dengan pulang sore. Jadi diwajibkan untuk ikut. Nah, untuk yang teman-teman GHL memang kami pun jujur ada banyak pertimbangan sih gitu kan, karena teman-teman juga porsi bekerja di BP-nya pun tidak 100%, kemudian izin suami juga atau itu juga nanti akan berpengaruh. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman KCRI dan lain sebagainya nih untuk yang GHL mau dijemput seperti teman-temannya Isti nih mau dijemput kayak Cherry ke BPBS juga silakan Kak. Kalau misalkan tidak mau menginap. Tuh. Tapi yang pasti memang konsep kegiatannya hanya satu saja gitu kan, dengan menginap dilaksanakan dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 10 dari jam 8 sampai dengan jam 21. Kayak gitu. Berarti ada pilihannya ya Pak ya kalau misalnya kita tidak menginap di Bogor. Karena dari Bogor ke Galaxy kan lumayan jauh ya. Kalau dijemput pun kayaknya nggak bisa. Ya, seperti bagaimana itu. Ya? Ya, karena memang jadwalnya kita buat seperti itu Kak. Memang belum ada pilihan lain nih untuk teman-teman GHL. Apakah misalkan ada keringanan atau mengikuti kegiatan online, dan online pun kita tidak ada kegiatan online-nya. Jadi semuanya hanya dilaksanakan secara offline. Kayak gitu. Konsekuensinya ada nggak Pak kalau misalnya kita nggak ikut pelatihan menginap ke Bogor? Konsekuensinya, ya Pak? Johan Pak. Oh iya, silakan. Baik, mungkin begini ya, saya izin menambahkan ya teman-teman, Mbak Cherry dan juga GHL yang lainnya memang sudah berkeluarga. Tentunya memang izin suami ini jadi hal yang prasyarat begitu ya, gitu. Nah, ya, Pak. Jika memang bisa diupayakan hadir di sini dan diizinkan menginap, itu yang kami harapkan. Pun misalkan memang tidak bisa karena izin atau misalkan memang mengurus anak begitu ya, itu nanti ikut di pelatihan selanjutnya mungkin bisa gabung dengan yang online, tapi memang khusus untuk case-case yang memang seperti itu, dalam artian mau pelatihannya bulan ini ataupun bulan kapanpun kondisinya tidak berubah begitu ya, sudah punya anak ya sudah punya anak. Nah, mungkin nanti bisa difasilitasi ikut yang online bareng dengan Tirto Agung Semarang dan Belanti. Mungkin itu yang bisa diupayakan. Namun untuk kegiatan manajerial, karena memang kita juga siarkan secara online, itu tetap mengikuti jadwal yang ada saat ini. Demikian Pak Fahmi. Sip, terima kasih Pak. Jadi jadwalnya satu saja ya Kak Cherry. Jadi kita memang diharapkan semuanya bisa ikut hadir di BPIBS. Kayak gitu. Cukup Kak Cherry? Tambahannya demikian pula ada informasi ya yang sampai ke kami bahwa beberapa dari teman-teman ada yang mengajar seleksi mandiri. Nah, itu nanti tidak usah bingung begitu ya, tinggal disampaikan saja.
nanti kita akan selesaikan secara terpisah begitu ya. Untuk teman-teman yang memang masih ada tugas mengajar, entah itu untuk sesi mandiri di UGM, di mana yang memang masih berlangsung di bulan Juli. Demikian. Oke, cukup ya. Kak Lady Diana, silakan. Pak. Iya, Pak. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Lady dari G04. Yang saya tanyakan seperti yang tadi alhamdulillah udah Pak Johan bahas ya terkait GHL yang sudah menikah dan punya anak balita. Nah, itu kan nggak bisa ditinggal. Ya, dan nggak mungkin juga kan saya bawa anak-anak saya ikut pelatihan juga kan, seperti itu. Alhamdulillah juga tadi Pak Johan bilang, insya Allah kalau untuk kondisi seperti itu bisa itu ya gabung sama BP yang dari luar kota itu ya Pak ya, online. Ya. Berarti kondisi kayak gitu memang tidak diwajibkan kan ya Pak ya? Gitu. Kalau trainingnya wajib, Bu. Cuman trainingnya wajib ke metodenya Bogor. bukan ikut trainingnya wajib, tapi metodenya nanti tidak kalau misalkan tidak bisa ya nggak mesti harus ke sini. Untuk yang teman-teman GHL ya. Seperti yang tadi Pak Johan sampaikan. Iya, soalnya nggak Tapi mungkin ikut juga saya bawa trainingnya anak. ya, tapi untuk trainingnya wajib Bu ya. Cuman metodenya nanti yang berbeda. Iya Pak. Ya udah baik. Makasih banyak Pak. Laras silakan. Tidak ada. Langsung ke Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, silakan. Ya, saya Laras di 06 SMB. Halo. GHL? Halo. GHL? GK. Oh GK, ya silakan Kak. Ya, saya mau tanya terkait kan tadi ada sebagian yang mungkin ya karena berbagai izin ya, jadi bisa materinya kenapa tidak mungkin Pak, mungkin materi yang bisa disampaikan. Oh, sorry Kak Laras, suaranya putus-putus kenapa ya? Bentar Pak, saya putus ini dulu. Oke, ke yang lain dulu aja ya, Kak Laras ya. Faradila silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Farah. Tes. Ya, silakan. Sudah. Iya. Maaf Pak, mungkin nanti Bapak bisa cek juga di chat Teams. Jadi kami guru PKD sudah mengumpulkan sekitar 12 pertanyaan dan sudah ditambahkan oleh Pak Nasihun. Dan tadi sudah beberapa Bapak sampaikan ya jawabannya. Jadi mungkin Bapak bisa cek sekalian Pak, karena kami sudah mengumpulkan 12 pertanyaan. Dan mungkin saya akan kasih tambahan juga Pak. Hal yang pertama, kan ada beberapa, saya jujur saja, saya punya asma. Ini pelatihan 13 jam. Dan biasanya kalau saya kerja terlalu berat, saya capek. Ini gimana BP menjamin kesehatan saya? Itu satu. Terus yang kedua, tadi kan katanya bisa online. Maaf ya Pak, jujur saja, kami sebagai guru, kami pernah dituntut untuk mengajar hybrid. Apakah benar-benar tidak bisa dijadikan metode hybrid untuk pelatihan ini? Ya tadi seperti kasihan yang GHL dan yang guru-guru di luar Jabodetabek. Itu aja sih yang mau saya sampaikan. Saya cuma minta tolong, mohon dicek ya Pak. Tolong 12 pertanyaan sama satu pertanyaan Pak Nasihun tolong dijawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Kak Faradila GHT, GHL atau GK, GT atau apa? GHT G02. GHT G02. Oh, timnya Pak Doni ya. Oke, jadi gini Kak Faradila, untuk kondisi-kondisi tertentu yang berkaitan dengan kesehatan nih, yang memang kesehatan itu sangat rentan sekali. Misalkan kalau misalkan teman-teman terlalu capek, silakan teman-teman memberikan surat kayak surat dokter atau surat rekomendasi rujukan gitu kan. Kalau misalkan teman-teman melakukan kegiatan dalam waktu sekian lama gitu kan dengan fokus, nah itu silakan teman-teman ajukan aja kepada kami, kepada SDM, nanti akan kami tentunya ada pertimbangan khusus nih Kak Faradila. Nggak mungkin kalau misalkan teman-teman punya
riwayat penyakit tertentu gitu kan harus kita maksakan. Tentunya kita juga nggak kayak gitu Kak. Kita juga punya pertimbangan sisi manusiawi. Jadi silakan saja Kak Faradila layangkan kepada kami surat rekomendasi terkait dengan kondisi Kak Faradila, terkait dengan kesehatannya ya, supaya nanti kita juga bisa memberikan pertimbangan. Seperti itu. List pertanyaannya 12 ya. Oke, mantap. Sebelum ke pertanyaan tadi Laras, silakan. Tidak Pak, sebagian sebenarnya udah dijawab tadi ya. Ya nggak mungkin ya gitu. kalau misalkan yang bisa disampaikan offline itu, online itu bisa nggak disampaikan secara online aja gitu Pak? Ini Laras GHL ya? GK GK ya? Pak. GK. Ya, jadi untuk semuanya memang Kalau GK misalkan dan GHT harus ikut ya. Kecuali kalau misalkan ada iya, kondisi-kondisi syar'i seperti sakit itu. Nanti kami ada pertimbangan. Laras kenapa harus ikut online? Ada kendala? maksudnya itu kan 6 hari, lumayan melelahkan Pak. Tadi seperti yang dibilang kayak meskipun saya pun misalkan hari dan saya tidak menjamin kalau ketika mengikuti sepadan itu selama 6 hari kesehatan mungkin akan tetap stabil gitu, Pak ya. Gitu Pak. Nah, makanya tadi seperti saya sampaikan, kalau misalkan ada teman-teman punya kondisi kesehatan yang terganggu misalkan ya karena sakit yang cukup kronis, nah itu nanti silakan kalau ada surat rujukannya berikan kepada kami gitu kan nanti biar kami memberikan pertimbangan ke Laras ya. Surat dari dokter atau surat riwayat penyakit teman-teman seperti itu. Iya, Laras ya. Jadi ya, terima kasih ya Pak. Sip. Rita, silakan. Ini saya jujur teman-teman karena waktunya sampai dengan jam 2 ya. Jadi nanti untuk seluruh pertanyaan akan kami jawab lewat Q&A. Nanti akan kami berikan jawabannya kepada rekan-rekan karena kalau misalkan kita fasilitasi semua pertanyaan teman-teman karena makin banyak nih bisa sampai jam 4 sore nih. Gitu kan. Teman-teman nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan ke KLAK-nya biar nanti akan kami tampung kemudian akan kami berikan jawabannya dalam bentuk Q&A untuk kegiatan pelatihan ini gitu ya. Mas Yogi untuk setiap pertanyaannya tolong direkap kemudian nanti akan kami jawab satu persatu dalam bentuk Q&A. Satu lagi terakhir ya, silakan. Baik, Assalamualaikum Rita, warahmatullahi silakan. wabarakatuh. Silakan, Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi saya wabarakatuh. Rita G03 dari BP Polisi. Yang pertama yang ingin saya tanyakan terkait fasilitas di BP IBS-nya ya, Mas ya. Yang pertama perkiraan kira-kira peserta yang akuat itu ada berapa, terus jumlah kamar mandi di BP IBS itu ada berapa. Kemudian yang kedua, saya ingin menanyakan soal insentif tadi atau kompensasi yang tadi ditanyakan oleh Mas Harun mungkin ya. Mohon diperjelas kira-kira kompensasinya itu seperti apa selain fasilitas dan ilmu yang kita dapatkan ketika pelatihan. Karena saya sendiri adalah GHT dan ini pertanyaannya juga mungkin ada di daftar yang Mbak Dila tadi share. Mbak Dila tadi ya. Nanti ya 3 hari itu kan kita ada hari NHK. Nah kalau misalnya dari jam 8 sampai jam 13 jam ya. Nah untuk GHT sendiri 13 jam itu berarti kan sudah terhitung 2 hari 1 jam untuk hari kerjanya. Nah itu saya minta diperjelas aja sih kalau misalnya apakah kita nanti tukar hari atau misalnya ada insentif dihitung sebagai pelatihan full time atau gimana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan yang mewakili semua GHT dan GHL ya. Dan teman-teman GK yang lainnya. Teman-teman GK dan GHT juga. Baik, untuk fasilitas memang sudah tersedia dengan baik di BP IBS ya. Untuk kamar mandi juga ada cukup banyak ya. Karena kita ini kamar mandi untuk santri gitu kan. Jadi cukup banyak. Teman-teman tidak usah khawatir. Paling nanti ketika pas pelaksanaannya tinggal diatur aja sama rekan-rekan. Kalau misalkan pengen kamar mandinya agak sedikit lama berarti lebih dini hari teman-teman untuk menggunakannya. Artinya fasilitas kamar mandi tersedia dengan baik ya.
Kak Rita, jangan khawatir dan cukup banyak juga jumlahnya. Fasilitas yang lainnya juga kita sediakan nanti tempat tidur, kemudian alat-alat yang lainnya, kecuali teman-teman nanti bawa masing-masing itu seperti alat mandi, alat sholat, obat-obat yang berhubungan, obat-obatan pribadi teman-teman ya, berdasarkan dengan penyakitnya masing-masing itu juga dibawa. Kemudian bawa baju juga seperlunya, jangan terlalu banyak gitu kan. Tuh, terus untuk terkait dengan insentif, memang teman-teman nanti akan mendapatkan insentif sesuai dengan aturan yang berlaku di bintang pelajar, seperti itu. Nanti akan kami informasikan lebih rinci ya di surat edaran terkait dengan insentif yang akan teman-teman terima. Artinya timbal balik dari kegiatan ini kami pun akan memberikan sesuai ya, sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kebijakan yang ada di perusahaan. Seperti itu, Karita. Dan insya Allah kami tidak akan menyia-nyiakan usaha teman-teman untuk ikut pelatihan ini tanpa ada timbal balik yang sesuai dengan standar di bintang pelajar. Seperti itu. Baik teman-teman sekalian, karena Assalamualaikum, waktunya. Mas Imam. Mohon maaf, mungkin saya jadi penanya yang terakhir kali ya untuk kegiatan ini. Oh gitu, Bisa? silakan. Diizinkan boleh? Boleh, Baik. monggo, sok. Oke, perkenalkan